Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita bersyukur sama Tuhan karena kebaikan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan.
lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih lagi.
Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami percaya di dalam pujian ada kuasa. Oleh sebab itu kami memuji Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang mengurapi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kuasa Tuhan nyatakan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa di dalam pujian ada kuasa. Marilah kita bersorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Marilah kita bersorak untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kiranya melalui pujian kita kuasa Tuhan dinyatakan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia bagi setiap kita. Dalam susah, senang, Dia selalu ada bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Bukan hatimu, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Ketika kita mengatakan hanya Yesus penolong yang setia, itulah kemenangan iman yang kita miliki. Biarlah pagi hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih perkenankan kami untuk merenungkan firman-Mu. Bahkan kami datang ke rumah-Mu, gereja ini ya Tuhan, untuk kami terus melakukan dalam kehidupan kami hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni kami, kuduskan, agar kami diperkenankan dan dilayakkan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasai tempat ini, bahkan jemaat serta hamba yang akan menyampaikan firman.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan siap merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat silakan duduk. Hari ini tema firman Tuhan yang saya berikan adalah kemenangan dalam damai sejahtera. Sekali lagi temanya adalah kemenangan dalam damai sejahtera. Hanya satu ayat saja yang kita akan baca pada pagi hari ini. Mari kita akan membaca dalam 2 Tesalonika 1 ayat 2. Kitab 2 Tesalonika 1 ayat 2. Yang sudah menemukan bisa berdiri dan kita akan membaca bersama-sama. 2 Tesalonika 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sudah berdiri dan kita membaca satu ayat saja. 2, 3. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Coba silakan duduk. Kitab Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan dia menyampaikan ini adalah kepada Timotius dan Silvanus, khusus jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Tesalonika ini adalah ibu kotanya adalah Makedonia. Kenapa Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat yang ada di sana? Karena Paulus ingin menguatkan dan memperkokoh iman mereka ketika mereka mendapat pengajaran dan perenungan-perenungan yang tidak benar. Makanya Paulus mengingatkan kepada mereka agar mereka memiliki kekokohan iman di dalam mereka menjalankan kehidupan. Jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus itu punya tanggung jawab rohani untuk membimbing jemaat yang ada di sana. Sama seperti di dalam kehidupan kita punya tanggung jawab masing-masing di dalam kehidupan rohani kita maupun terhadap komunitas di mana kita Tuhan perkenankan berada. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus, bahwa mereka harus tetap hidup damai sejahtera. Damai sejahtera ini artinya adalah suasana, meskipun kita dalam tekanan, meskipun kita dalam pergumulan, kita tetap apa yang disebut dengan damai atau peace. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap memiliki hati yang bersyukur, yang diwujudkan dalam bentuk damai sejahtera. Dan itu yang Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. 6 hari lagi kita akan merayakan peringatan Natal 25 Desember. Apakah menjelang Natal 25 Desember ini kita masih tetap hidup damai sejahtera, tidak hidup dalam kegelisahan dan kekhawatiran? Dan mungkin kita sedang mengalami kekecewaan dan sebagainya. Gelisah tidak bisa pulang kampung, khawatir tidak bisa bertemu dengan keluarga yang ada di kampung halaman, ataupun kita merasa menjelang Natal ini kok biasa-biasa saja. Dan disitulah wujud dari damai sejahtera itu akan kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kasih dan karunia dari Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Kita mengingat ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, dan akan meninggalkan damai sejahtera. Itulah yang Tuhan Yesus pesankan kepada kita. Ketika kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 27, kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Bunyinya adalah, ya, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Yesus meninggalkan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Itu yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya ketika dia naik ke sorga, agar murid-murid ini jangan gelisah. Makanya Natal ini adalah damai sukacita, adalah suasana supaya kita bergembira. Ya, yang tidak pulang kampung, nikmatilah suasana Natal dengan penuh sukacita. Amin.
Ya, saya pulang kampung sudah mendahului. Ya, sudah mendahului sebelum Natal. Ya, jadi sempat pulang kampung, tapi dalam suasana yang berbeda, tapi saya menikmati damai sejahtera. Kenapa saya mengatakan mengalami damai sejahtera? Dan bukankah saudara bisa berkata, kan Bapak pergi ke sana adalah sedang dalam kedukaan. Saya katakan kenapa damai sejahtera? Karena semua setelah saya mendengar cerita dari sepupu, dari keluarga yang lain, ternyata rentetan untuk rencana kematian almarhum papa saya itu memang seolah-olah sudah direncanakan oleh Tuhan. Ya, seolah-olah sudah direncanakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara-saudara yang lain sudah bermimpi begini-begini, tanda-tandanya sudah menyertai. Karena itu hanya sakit, yang parah itu hanya 3 hari. Dan hari yang ketiga saya menyuruh untuk ke rumah sakit. Saya telepon teman saya dokter, jauh dari saya dibawa, walaupun kami fakultas yang berbeda, belum pernah ketemu dengan tatap muka. Saya bilang, dok, ini orang tua saya di sini, dokter tuh praktek di mana? Dia bilang dia praktek keliling-keliling, terus posisi sekarang ada di mana? Ada di Jakarta. Waduh. Dia bilang udah bawa aja di rumah sakit, bilang aja nama dia. Ya. Singkat cerita, kami mengikuti proses sampai nafas orang tua kami dipanggil oleh Tuhan melalui video call. Sampai di UGD, kami berdoa secara video call, selesai berdoa, selesailah sudah. Jadi damai sejahtera. Itu yang kami alami. Jadi prosesnya itu adalah begitu singkat. Hanya tentu secara manusiawi kami kecewa. Kenapa? Pertama adalah saya berdoa supaya nanti setelah tanggal 12 saja. Kalau Tuhan mau panggil nanti setelah tanggal 12 atau pas tanggal 12 setelah saya merayakan Natal di sini. Tapi Tuhan berkehendak lain. Orang tua maunya setelah tanggal 25 merayakan Natal dulu. Semua adalah di luar dugaan, tapi kami penuh dengan damai sejahtera karena semua seolah-olah sudah dipersiapkan. Kami hanya berdoa untuk penyerahan karena informasi dari keluarga, Papa sudah berdoa untuk menyerahkan diri. Jadi tidak ada lagi beban dalam kehidupan kita. Sebab itu, ketika kita sedang dalam kegelisahan, kekhawatiran, kita tetap memiliki apa yang disebut dengan roh damai sejahtera. Jadi yang belum bisa pulang kampung tetap menikmati suasana Natal di sini. Di asrama, di tempat kos, di kontrakan dan sebagainya. Ya, kita tetap hidup damai sejahtera karena Tuhan itu yang sudah meninggalkan damai sejahtera kepada murid-muridnya ya. Kepada murid-muridnya maka dikatakan, ya jangan gelisah hati. Kita tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu takut karena damai sejahtera itu ada yang membutuhkan, ada yang tidak membutuhkan. Ada orang yang tidak membutuhkan damai sejahtera dengan dia wujudkan ketika dibenturkan oleh masalah, dia tidak perlu bersukacita dan tidak perlu berdoa, maka dia melarikan diri. Ada orang yang menikmati damai sejahtera secara duniawi, dia merasa dia sudah sukses, dia merasa dia sudah berhasil, dia merasa apa yang dia miliki, yang diharapkan sudah dia miliki, maka dia hidup damai sejahtera. Itu hanya sifat sementara. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang kekal. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap memiliki damai sejahtera. Jadi persoalan apapun, saudara dan saya adalah tetap bersukacita dan bergembira. Ya, secara manusia, Allah tentu secara akal kita sulit untuk boleh dikatakan memiliki damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, terlalu banyak kesaksian yang saya peroleh, yang saya alami. Kenapa saya katakan Tuhan kalau bisa setelah tanggal 12 saja, kalau Tuhan memanggil supaya saya bisa dengan jemaat. Ya, yang kedua, kalau Tuhan panggil hari itu juga, saya bilang terlalu banyak kebutuhan yang saya harus penuhi, belum cukup uang. Ya, Tuhan punya kehendak lain. Hari itu Tuhan panggil, kami pikir kami harus PCR, harus beli tiket dan sebagainya. Duit sangat terbatas. Jadi duit itu sangat terbatas. Secara manusiawi saya bisa menggunakan kewenangan saya. Ya, saya bisa menggunakan kewenangan saya, saya kasbon atau saya telepon Ibu Agustin, tolong keluarin uang buat saya dulu pribadi.
Tapi Tuhan bilang, saya tidak akan mempermalukan kamu. Ya, kami pesan tiket. Ya. Itu pun berbenturan dengan pihak pemerintah di sana. Tidak boleh lama-lama. Karena 4 hari setelah kematian, 4 hari baru dikubur. Biasa kalau di tempat kami adalah 4 sampai seminggu. Kalau saudara-saudara kita yang lain, yang mati hari ini, kubur hari ini kan. Nah, kami adalah 4 hari. Saudara-saudara kalau gitu kubur hari Sabtu aja. Hari Rabu telepon, hari Sabtu aja dikubur. Dengan berbagai pertimbangan. Itu pun adalah normal. Kalau mereka keluarga bicara dengan pemerintah setempat, nggak boleh karena masa pandemi. Akhirnya saudara bilang, bisa kok, karena kalian masih di luar kota. Sudah sampai segitu, dan puji Tuhan semua berjalan lancar, sampai dalam pengurusan surat menyurat, akte kematian bisa kami selesaikan sebelum saya pulang. Pihak kelurahan sangat baik menolong dan semua adalah selesai. Saya merasakan damai sejahtera yang Tuhan pimpin, yang Tuhan tolong. Jadi tidak ada kegelisahan ataupun ketakutan. Sebab itu ketika Bapak Ibu sedang ada masalah, jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut. Saya secara manusia boleh dong. Saya bilang, Tuhan kan saya mau pulang, ini belum ada dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, saya tetap akan memenuhi apa yang kamu butuhkan. Ya. Dan puji Tuhan di luar dugaan, ya, banyak teman-teman, banyak komunitas di mana saya berkecimpung. Ya, mereka tanya hampir 3 hari berturut-turut, mereka tanya nomor rekening. Ya. Dan sampai hari Senin, saya tidak tahu. Ya. Tiap hari aja ada rekening yang masuk ke nomor saya. Nah, itu yang Tuhan nyatakan, saya tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat damai sejahtera. Kenapa kita tidak pernah memiliki damai sejahtera dalam hidup kita? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah, mari kita lihat dalam Amsal 4 ayat 23. Penyebab kenapa kita tidak pernah memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, yang pertama adalah kita tidak pernah menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ketika respon saya menggerutu kepada Tuhan untuk ketika orang tua dipanggil, maka itulah saya tidak menjaga hati. Jadi respons positif inilah yang perlu kita jaga, adalah hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih, ya, dengan kita memakai masker, kita tidak tahu siapa yang sedang tersenyum, ya, siapa yang sedang sedih. Coba masker dibuka, semua akan ketahuan. Bukan berarti ya sudah pakai lipstick atau belum, bukan berarti sudah sikat gigi atau belum. Kan nggak ketahuan kan, mulutnya bau atau tidak, kan hanya saudara yang tahu dan Tuhan. Teman di sekitar tidak ada yang tahu, karena kita pakai masker. Hati kita tidak ada yang tahu. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati ya, tidak dapat diduga. Sebab itu hati ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu apakah kita sedang sedih atau tidak, kita bisa menyembunyikan diri kita. Tetapi hati kita tidak bisa kita sembunyikan. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati supaya hati kita tetap terjaga dan terpelihara dan terawat. Ya, tidak mudah untuk tersinggung, tidak mudah untuk gelisah, tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk putus asa, tidak mudah untuk kecewa dan sebagainya. Jadi kita tetap bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia. Jadi saya percaya jemaat yang hadir waktu Natal adalah, ketika saya mengikuti juga secara virtual, adalah cukup banyak. Artinya, tandanya, jemaat tidak harus memiliki ketergantungan apakah gembala ada atau tidak, tetap jemaat datang. Amin. Ya, beberapa orang berdiskusi dengan saya, beberapa hari bertemu. Dia mengatakan, saya tanya gereja di mana, dia sebutkan nama gereja. Gereja ini cukup besar. Tanpa dia sadari sebut itu, yang gembalanya sedang bermasalah. Tapi kamu masih aktif kan di situ? Masih aktif. Artinya, dia tidak tergantung pada seseorang menjadi figur untuk dia idolakan. Karena apa?
Karena figur yang dia idolakan di dalam ketika dia berjemaat adalah Tuhan. Bukan gembala, bukan jemaat, dan bukan juga pelayan. Oleh sebab itu kalau jemaat, kita semua bergantung dan mengidolakan gembala dan mengidolakan pelayan, mengidolakan jemaat, suatu saat saudara akan kecewa dan sakit hati. Ya, beberapa orang yang dulu seringkali saya kirim YouTube dengan semangat dan bersuka cita menonton, bahkan dia sedang kirim foto saya lagi mengikuti ibadah. Saya bilang datang ibadah offline. Dan hari-hari berlalu, kelihatannya orang ini mulai lari dari Tuhan dan mulai sombong. Dan saya bilang dalam hati saya, Tuhan, saya tidak bisa menghakimi orang tersebut. Tapi suatu saat, tanpa disadari, kesombongan orang itu pun ya hancur begitu saja dan tidak tahu bergereja di mana lagi. Semua Tuhan perlihatkan kepada saya, entah orang berbicara kepada saya atau tanpa sadari ada beberapa orang juga yang berhubungan, berbicara dengan saya. Jadi Tuhan tunjukkan orang-orang yang punya keangkuhan, punya kesombongan di dalam dirinya, dan ada juga orang yang tanpa diduga. Dulunya sombong, tetapi sekarang adalah aktif juga berjemaat. Itu tandanya apa? Ada orang yang berubah, ada orang yang tidak berubah. Kenapa jemaat kekasih dalam Tuhan? Kita bisa menjaga hati kita karena yang memberikan damai sejahtera adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat dalam Yohanes 26 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Yang Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Ketika hati kita memiliki keteguhan, maka Tuhan akan menjaga hati kita dengan damai sejahtera. Ketika saya dan saudara punya masalah, maka Tuhan akan menjagai kita dengan damai sejahtera. Ya. Bisa ditampilkan Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Sekali lagi saya baca, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Makanya kita harus memiliki hati yang teguh, hati yang tidak mudah goyah, dan hati yang tidak mudah terpengaruh. Tetapi Tuhan jagai hati kita dengan damai sejahtera. Kepadamulah ia percaya. Kita lihat Yesaya ini punya keteguhan hati untuk menjaga hatinya agar penuh dengan damai sejahtera. Ya, penuh dengan damai sejahtera. Bersyukur kita di sini. Ya, masih bisa mengendalikan tentang gaya hidup. Ya, masih bisa mengendalikan gaya hidup yang ada, dan kita bersuka cita. Ya, saya berpikir kalau saya terlalu lama juga belum pulang, ya, terlalu banyak biaya dan pengeluaran yang ada. Karena apa? Hampir tiap hari di sana adalah Natal. Mereka katakan jangan pulang dulu, masih ada perayaan Natal, masih ada perayaan Natal. Saya bilang nggak mau, saya harus pulang. Karena saya harus pelayanan dan harus kerja. Dan puji Tuhan semalam juga saya merayakan Natal dengan teman-teman alumni. Ya, komunitas saya terus berjalan dan saling memberikan support. Jadi yang pertama yang saya mengatakan supaya kita memiliki damai sejahtera, kemenangan dalam damai sejahtera adalah menjaga hati. Jadi saudara harus menjaga hati supaya hati saudara tetap memiliki damai sejahtera. Apapun masalah, ya, menjelang Natal tidak perlu pikirin tentang tunjangan hari Rabu, tunjangan hari Raya dan sebagainya. Ya, kalau ada, puji Tuhan, tidak ada haleluya, cukup tidak cukup, tetap memiliki damai sejahtera. Ya, kalau saya di sana kan saya harus pikir bagaimana saya menyiapkan suatu meja yang ada binatang yang namanya babi. Harganya sekian juta. Puji Tuhan, saya menikmati semalam. Karena Natal, biasanya kalau Natal orang Minahasa itu pasti ada. Dan memang ada. Tiap kali kami Natalan itu ada. Saya hanya mencicipi sebagian saja. Enak sih. Enak. Saudara hanya dengar saja. Kalau saya kasih di status kan nanti nggak enak kan. Jadi saya tidak pernah melupakan kalau makan itu saya harus minta difoto.
Dan juga status-status yang lain, makanan iblis, iblis pun kami makan di sana. Ada foto saya. Ya, saya nggak enak kalau untuk di-share untuk saya mau makan iblis. Ya, yang menjatuhkan Adam dan Hawa siapa? Nah, itulah yang kami makan di sana. Ada fotonya, ya kan? Lumayan 20.000 makan sepuasnya. Tidak ada ikan laut, yang ada adalah semua daging. Dan rasanya tidak ada dijual di sini. Ya. Jadi itu Tuhan tetap menjaga kita damai sejahtera meskipun Natal nanti kita hanya menikmati ya mie instan ya kita nikmati. Beda kan kalau kita merayakan Natal di kampung halaman, suasananya akan beda. Tapi biarlah kita menikmati dengan damai sejahtera dengan menggunakan video call dengan keluarga yang ada di kampung halaman. Kita sudah penuh sukacita. Yang kedua adalah kenapa hidup dalam damai sejahtera? Karena yang Tuhan minta adalah kita hidup dalam kebenaran. Kita belum hidup benar di hadapan Tuhan. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 berkata demikian sambil ditampilkan, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Jadi di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau kita hidup benar dan kita memiliki komunitas dengan orang-orang yang benar, maka akan tumbuh damai sejahtera. Itu yang kita lihat. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan tumbuh damai sejahtera. Ya, meskipun yang anak muda, Pak, kok saya udah Natalan nanti tahun baru, saya belum punya pacar. Nanti mau Natalan, mau jalan-jalan tahun baru, saya dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Damai sejahtera. Ya tetap ada damai sejahtera. Kalau tahun ini saya belum nikah, tahun depan masih ada kesempatan. Yang belum nikah, yang udah punya rencana nikah, tahun depan. Yang penting hidup benar di hadapan Tuhan. Akan ada damai sejahtera. Ini yang kita lihat adalah hidup dalam kebenaran. Orang untuk hidup dalam kebenaran adalah mungkin sulit, tetapi itulah yang kita melihat. Kita akan bertumbuh di dalam damai sejahtera. Dan situlah yang membuat kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, kadang-kala teman-teman kita yang membuat kita hidup tidak benar harus, apakah kita tinggalkan? Tidak perlu kita tinggalkan. Tapi biarlah kita tetap hidup damai sejahtera dengan di mana kita berada, komunitas kita berada. Jadi tetap di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bapak Ibu yang kekasih, kami hanya 3 bersaudara. Orang tua sudah meninggalkan, kami hanya 3 bersaudara. Ya. Jika orang tua sudah tidak ada, kami menyelesaikan semua itu dengan damai sejahtera. Ya. Ketika selesai semuanya, kami tanya berapa biaya yang kami keluarkan. Tidak perlu saya belum nominalkan. Dihitung sekian, ya sudah. Saya langsung transfer karena kakak saya yang kedua yang mengeluarkan lebih dahulu, ya sudah. Karena dibagi sekian, ya sudah, saya bilang udah. Saya langsung transfer ke kakak saya. Semua beres, penuh dengan damai sejahtera. Ya, tidak ada gejolak atau masalah yang ada. Jadi kami selesaikan, bahkan secara administrasi yang berhubungan dengan akte kematian, yang berhubungan dengan yang ditinggalkan oleh orang tua, selesaikan dengan damai sejahtera. Semua diawali, maka harus diakhiri dengan damai sejahtera. Ya, supaya tidak ada ganjalan di dalam hidup kita. Karena kita hidup adalah benar. Ya. Ini yang kita lihat, kita adalah hidup benar. Jadi kita tidak perlu gontok-gontokan, atau kita tidak perlu berselisih, atau kita tidak perlu menimbulkan ketidaknyamanan. Yang ketiga adalah bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera adalah tinggalkan zona nyaman kita. Kita harus belajar meninggalkan zona nyaman kita. Kejadian 12 ayat 1 sampai 10.
Tapi kita fokus di ayat 1 dan ayat 10. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 10, Bapak Ibu perhatikan di ayat 1 dan ayat yang 10. Ayat pertama berkata demikian, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham sedang menikmati zona nyaman bersama sanak famili. Abraham sedang menikmati zona nyaman di tanah kelahirannya. Namun Tuhan menyuruh dia pergi meninggalkan semua itu ke negeri yang tidak tahu di mana dan tidak punya gambaran Tuhan mau bawa kemana dan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, apakah dapat atau tidak. Namun Abraham ini karena dia taat dan dia mau hidup damai sejahtera, dia meninggalkan semuanya itu. Bapak Ibu, berani nggak kita meninggalkan zona nyaman kita? Abraham ini adalah tempat kelahirannya. Tuhan perintahkan supaya dia pergi, ya, ke negeri yang akan kutunjukkan. Tuhan belum menunjukkan kemana, ya. Namun di ayat-ayat selanjutnya baru Tuhan tunjukkan. Kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, bisa lompat ayat 10, ya. Di negeri itu pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Bapak Ibu yang kekasih, Abraham pergi. Namun apa yang terjadi? Dia tinggal di situ sebagai orang asing. Bukankah dia sudah menikmati zona nyaman bersama keluarga dan di tempat kelahirannya, tapi Tuhan menyuruh dia ke sana? Mungkin bagi kita adalah akan menolak. Mungkin bagi kita adalah kita sudah nyaman berjemaat. Mungkin kita sudah nyaman melayani. Mungkin kita sudah nyaman dengan tim pelayan. Tetapi Tuhan kadang-kala membawa kita pada suatu zona yang tidak nyaman. Tuhan membawa kita pada suatu zona yang tidak nyaman. Apa bentuk ketidaksenyaman itu adalah kadang-kala Bapak Ibu, ya mendingan saya gereja di sana, saya ketemu lagi dengan dia, saya tidak jadi nyaman. Ya. Dan mendingan saya tidak melayani daripada saya melayani dengan dia, menimbulkan ketidaknyamanan. Tetapi inilah yang Tuhan sudah bentuk, bahwa damai sejahtera membawa kita kemenangan sesuai dengan tema. Kemenangan membawa kita damai sejahtera. Kadang-kala dalam hidup kita adalah ketidaknyamanan itulah yang membuat Tuhan sedang membentuk kita. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu orang-orang yang ada di sekitar kita yang membuat kita jadi pemicu untuk kita melayani. Meskipun orang itu menjengkelkan, Tuhan menuntun kita sabar, Tuhan menuntun kita untuk rendah hati dan sebagainya dan sebagainya. Kalau enggak, kita akan monoton atau akan kita menjadi yang biasa-biasa saja. Sebab itu kita harus menjadi yang luar biasa atau melebihi dari orang lain. Jadi kita menganggap orang lain itu adalah sebagai pemicu untuk kita lebih maju, bukan melihat dari sisi masalah yang ada. Sebab itu ada satu cerita yang sering muncul di media sosial dengan versi yang berbeda-beda. Versi yang berbeda-beda, dan sudah sangat klasik cerita ini, bagaimana seorang anak, dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, saya tidak mau lagi sembahyang di pura." Kenapa? Karena saya melihat jika saya sedang sembahyang, banyak orang-orang asing yang lewat, bule-bule yang lewat, dan mengganggu panca indera saya untuk melihat. Belum lagi yang di sekitar yang ada sedang sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ketika saya sedang sembahyang, banyak orang yang berisik dan mengganggu ketenangan saya, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu bilang, oke, kalau begitu kalau kamu meninggalkan kepercayaan kamu, hanya satu hal yang saya minta. Silakan kamu berkeliling dari ujung sana sampai ujung sana dengan membawa segelas air yang berisi air. Kalau kamu bisa membawa gelas yang berisi air ini, tidak ada yang tumpah,
maka silakan. Ya, kamu bisa memilih. Kalau sampai tumpah, ya silakan kamu meninggalkan kepercayaan. Dan akhirnya anak ini membawa air, gelas yang berisi air, tidak ada satu tetes pun air yang tumpah. Bapak ini bertanya, kenapa tidak ada yang tumpah? Sebelum anak ini menjawab, Bapak ini bertanya, apakah kamu lihat orang asing, ya, yang mohon maaf, berpakaiannya tidak pantas? Apakah kamu tidak perhatikan orang di sekitar yang sedang merokok dan main handphone dan bercanda? Oh tidak. Kenapa kamu tidak lihat? Karena saya fokus pada gelas yang berisi air supaya tidak tumpah. Bapak Ibu yang terkasih, dari cerita ini kita bisa lihat, kita bisa fokus. Sedang apa yang sedang kita bawa, bukan fokus pada yang ada di sekitar kita. Sebab itu kita harus fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalah. Orang lain bisa menceritakan tentang kita, tetapi kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara akan mendengar cerita tentang Anda sendiri dari orang lain, pasti Anda akan kecewa. Mendingan saudara menutup telinga saudara dan saudara berdoa kepada Tuhan. Fokuslah kepada sumber penolong, bukan fokus pada masalah. Bukankah orang lebih banyak viral menceritakan kejelekan kita dibanding kebaikan kita? Bukankah banyak orang lebih menceritakan tentang keburukan kita dibanding dengan kebaikan kita? Ya, tentu semua kita mengalami. Tetapi tergantung respons kita, apakah kita mau menerima atau tidak menerima. Dan kita melakukan perbaikan dalam hidup kita. Karena itu biarlah saudara dan saya 6 hari lagi akan menikmati Natal adalah kita hidup dengan damai sejahtera. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh penolong, Roh damai sejahtera sudah Tuhan tinggalkan dalam diri kami, dan kami akan menjaga, kami akan merawat, sehingga kami tetap memiliki roh sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk hidup dalam ketidaksona nyaman, kami hidup menjaga hati kami hidup dalam kebenaran, sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Memberkati kami semua, memberkati semua jemaat yang ada, baik yang ada di rumah, baik yang akan menyaksikan secara live streaming melalui kanal YouTube. Tuhan juga memberkati. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Lalu kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita berdoa bersama dan mengucap syukur Bapa untuk berkat yang sudah diberikan kepada kami. Bersyukur kami boleh mencium mata-Mu, kami bersyukur kami boleh mendapatkan firman pada hari ini, kami boleh punya hati yang selalu damai dan sejahtera. Kami bersyukur Engkau beri kesempatan buat kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk boleh memberi lebih-lebih lagi dari kemuliaan nama-Mu, dan seperti berkat-Mu yang senantiasa tercurah melimpah buat kami semua. Terima kasih Bapa, berkati persembahan ini sehingga boleh digunakan hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Memberi yang terbaik buat kita. Saya
semakin memberkati kita. Ada yang pengumuman. Oke, baik, nanti pengumuman melalui grup aja. Mari kita menutup ibadah kita. Mari kita semua berdiri, kita bersyukur sama Tuhan. Kita bisa menikmati firman Tuhan, kita bisa menikmati setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Biarlah namanya saja yang kita muliakan di tempat ini, di hati kita, di rumah kita. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa bersuka cita, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan bersama-sama di rumah-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah memberikan damai sejahtera itu di dalam hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa damai Natal tahun ini Tuhan membawa kami semakin lebih kuat di dalam Engkau Bapa. Apapun persoalan hidup yang kami alami dan kami jalani, tapi kami percaya bahwa Tuhan terus menopang hidup kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang menjadikan kami kuat dan menjadikan kami memiliki harapan di dalam kehidupan kami untuk masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Medi Lombogia, sehingga biarlah hikmat Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir atas hamba-Mu, sehingga dalam pelayanannya, dalam apapun yang dikerjakan oleh Bapak Gembala kami Tuhan, biarlah nama Engkau yang dipermuliakan Bapak. Khusus dalam pengembalaan di tempat ini, kiranya Tuhan pakai pilih hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat dan bersama dengan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap pergumulan, setiap rencana, setiap apapun yang Bapak gembalakan kami Tuhan akan rencanakan buat pengembalaan di tempat ini, kemajuan gereja di tempat ini, kami percaya kiranya Tuhan yang akan memimpin dan berikan hikmat sehingga semuanya boleh nama Engkau dipermuliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat tim pengembalaan yang ada di tempat ini. Engkau memberkati sehingga biarlah senantiasa kami bersama-sama Tuhan dengan segala kerendahan hati kami bisa bersama-sama melayani di tempat ini ya Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat semua pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini, yang saat pagi hari ini Tuhan memberikan waktu mereka, memberikan semua yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan, baik mereka Tuhan yang berdiri di altar ini Tuhan, baik mereka juga yang mengambil bagian Tuhan, apapun yang mereka layani Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga mereka, setiap usaha pekerjaan mereka Bapak, bahkan setiap studi masa muda mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dengan setiap kesungguhan hati kami, dengan setiap kesungguhan hati mereka Tuhan, melakukan tanggung jawab. Kami percaya Tuhan tambah-tambahkan talenta lebih baik lagi, lebih baru lagi Tuhan, sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu, Kau melihat hati-hati mereka Tuhan. Mereka mau datang ke tempat ini, mereka mau melangkah ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu setiap hati mereka, setiap kerinduan mereka, setiap pergumulan mereka Tuhan. Yang susah mari Tuhan Engkau berikan mereka penghiburan Tuhan. Yang mereka sakit mari Bapa, Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau berikan kesembuhan kepada mereka Bapa. Dan apabila mereka Tuhan membutuhkan Engkau uluran tangan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, di saat mereka mengangkat tangan, Engkau turun tangan untuk menolong setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, bahkan mereka yang mungkin sakit, bergumul. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati mereka, akan menolong mereka, Engkau menyembuhkan mereka Bapa, seperti Engkau memberkati kami di tempat ini Bapa. Berdoa buat orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, suami, istri kami Tuhan, bahkan anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami percaya mereka ada dalam pimpinan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa saat ini Tuhan khusus buat saudara kami Titin Tuhan yang berada di Nias dalam pengobatan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dari tempat ini Tuhan. Kiranya uluran tangan Tuhan, kesembuhan, jamahan Tuhan boleh terjadi di saat dia berobat Tuhan di kampung halaman. Kami percaya dia kembali ke kota Tangerang membawa mujizat daripada Tuhan dan memberikan kesaksian bahwa Tuhan telah menjamah dia. Berkati semuanya obat pengobatan yang dia lakukan, sehingga biarlah Tuhan anak muda ini Tuhan semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat tidak berapa lama lagi kami akan meninggalkan tahun 2021. Setiap rangkaian acara yang akan kami lakukan, baik itu Natal, pertemuan apapun juga Tuhan, kami percaya biarlah damai sejahtera itu terus ada di tengah kami, sehingga boleh Tuhan kami menyelesaikan, kami melakukan yang terbaik, sehingga 2022 Tuhan kami bisa menyambut dengan sukacita, dan kami bersama-sama boleh merasakan damai sejahtera itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semuanya nama Engkau dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan, Engkau memakai setiap pemimpin kami dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, sampai kepada aparat terendah sekalipun Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan bekerja, dimanapun Tuhan Kau tempatkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin daerah-daerah Tuhan. Kiranya biarlah di tahun ini damai sejahtera Tuhan, Natal itu membawa sukacita bagi semua rakyat Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat anugerah Tuhan yang kami rasakan. Tidak pernah henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, Kau memberkati sehingga
Biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah sukacita, bertambah damai sejahtera, dan bertambah berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami mengakhiri doa syafaat kami Tuhan, dan kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami, dan melakukan itu di dalam hidup kami Bapak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Haleluya. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah engkau pula dengan sukacita dan damai sejahtera, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada, karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Jadi malam Natal 24 Desember, hari Jumat, kita doa malam keluarga kita masing-masing. Dan tanggal 25 kita ibadah Natal hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ya, hari Sabtu 25 Desember tetap di sini. Nanti tim pelayan mungkin akan datang sebentar yang mulai hari Natal. Hari Minggu kita ibadah online saja, ya, tidak ada ibadah di sini hari Minggu. Tanggal 31 juga dan tanggal 1 acara keluarga kita masing-masing. Nanti kita ketemu lagi tanggal 2 Januari 2022 di tempat ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.